Dia mengajak saya ke daerah perbatasan ya Gaza. Dia tunjuk di sana saya punya tanah keluarga saya. Ya di daerah apa saya lupa namanya itu dia sebutin. Saya berjanji kalau suatu hari Palestina terbebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. Bayangkan, 1000 meter persegi. Dia udah demi Allah dong. Saya bersumpah kalau suatu hari tanah itu bebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. Itu negara pun mengaku Indonesia merdeka. Dikacangin, diabaikan, kita ditinggalkan oleh dunia saat itu. Ironi. Lagi-lagi siapa yang tampil? Palestina. Mendesak lagi-lagi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti Palestina, mendesak Mesir, yuk sama-sama kita kirim surat terbuka, surat resmi bahwa kita Palestina dan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 47 itu terjadi. Akhirnya apa? Baru tahun 49 seluruh negara-negara itu ikut-ikutan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ada punya hutang besar. Kita berhutang besar sama Palestina. Makanya ketika saya ke Gaza itu, subhanallah ya, salah satu bukti kecintaan warga Palestina itu sangat nyata ya. Bagaimana mereka memuliakan kami orang Indonesia di Gaza dengan kemuliaan terbaik, ikramud duyuf, subhanallah. Jadi saya pernah waktu baru nyampe Gaza itu saya naik taksi, bukan taksi, naik angkot di Gaza. Angkot sana itu nggak seperti kita ya, angkotnya ya gitu kan, tahu ya, angkot kita kan warna merah, warna biru. Angkot sana itu mobil pribadi dipakai untuk ngangkut para pejalan kaki ya, para pengendara. Jadi 4 penumpang gitu kan, nggak saling kenal tapi satu arah gitu loh. Ketika saya masuk itu sudah penuh, sudah ada 3 orang. Saya masuk, saya orang keempat, saya duduk. Mau kemana? Saya bilang mau ke kampus. Sepanjang jalan tuh si supir ini memandangi saya melalui kaca spion tuh yang depan. Dia bilang, ini kayak ada makhluk asing ini, dia bilang. Iya, kalau dari tatapan mata sih seperti itu. Hidungnya kurang ke depan gitu kali ya. Bener-bener. Akhirnya diberanikan diri untuk bertanya. Anta min Sin? Dia bilang, kamu orang Cina ya? Bukan. Orang Jepang? Bukan. Dari mana? Indonesia. Berubah itu raut mukanya. Indonesia? Ya benar. Masya Allah. Ahbabna, ahibbauna. Kekasih kami Indonesia, orang-orang tercinta kami Indonesia. Kaget banget, dia senang dia. Dia bilang apa? Ahlan wa sahlan fi baladika tsani. Selamat datang di tanah air kamu yang kedua. Cinta, ngobrol panjang lebar sama dia kan. Wah, ngalur ngidul kan. Dia bilang, kamu ngapain di sini? Kuliah, saya bilang. Kuliah, emang di sana ada kampus Indonesia? Ada, cuman saya pengen di sini aja. Kenapa kamu milih di sini? Banyak, saya bilang, faidahnya, manfaatnya. Di sini saya dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala safar, dapat pahala ribat, dapat pahala jihad dan sebagainya macam. Subhanallah, luar biasa. Bertambah itu rasa kekaguman dia. Sampai ketika saya mau turun, saya mau bayar itu, tolak kamu. Enggak, kamu spesial. Enggak boleh bayar kamu. Turun sana. Ini buat kamu. Enggak. Ya diusir karena saya sudah sampai kan. Bukan saya diusir tengah jalan. Saya sudah sampai, mau bayar itu kan. Turun. Saya enggak akan ngambil. Terus sampai kita hampir gotok-gotokan gara-gara gitu doang, hampir berantem tuh. Memang gitu tabiat orang Arab biasa aja. Ketika antum ke sana juga saat ya. Pasti itu. Mereka tuh kalau udah ngotot tuh udah enggak akan ini ada kong kali kalau bisa kita bahasanya kan tawar gatra gitu kan ya. Enggak usah nanti diambil gitu kan. Kalau sana enggak gitu loh. Udah bentar aja. Ya, saya pikir subhanallah. Sebegitukah lebaynya cinta mereka kepada kita? Mereka itu kan butuh. Mereka itu diblokade sejak 2006. 13 tahun mereka diblokade, kelaparan. Mereka perlu uang untuk keluarga. Tapi demi apa? Ikramud duyuf Indonesia itu mereka. Dan itu tidak hanya di awal-awal saja. Sampai 2018 itu saya masih dibegituin. Ya, udah kenal sama muka saya. Enggak, kamu usah bayar. Ya Allah. Segitu orang Palestina itu mencintai Indonesia. Kalau saya sholat berjamaah, terutama sholat Jumat, itu udah saya kayak tali tambang aja, saya ditarik-tarik gitu.
Indonesia? Iya, ayo makan siang di rumah saya. Dia bilang, wah nggak bisa, saya udah dimasakin. Enggak, rumah saya. Ada yang dengar tuh orang sebelahnya, ini orang Indonesia, di rumah saya aja. Itu saya tarik-tarik gitu. Ya Allah, saya bilang, aduh, serba salah aja kan. Hanya saya harus terpaksa, harus apa, keras sedikit kan. Saya mau pulang, saya bilang. Mereka memang itu dayanya, itu orang Indonesia harus dibawa ke rumah bahkan demi Allah saya dengar langsung dari seorang profesor matematik, dia namanya tuh Abu Musa Abu Zaid. Dia mengajak saya ke daerah perbatasan ya Gaza. Dia tunjuk di sana saya punya tanah keluarga saya. Ya di daerah apa saya lupa namanya itu, dia sebutin. Saya berjanji kalau suatu hari Palestina terbebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. Bayangkan, 1000 meter persegi. Dia udah, demi Allah dong, saya bersumpah kalau suatu hari tanah itu bebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. 1000 meter kalau di Bandung berapa itu? Apalagi ini bukan di Bandung, di Palestina. Lihat tadi kan keindahan Palestina. Palestina ini subhanallah, negeri yang menyatukan 3 benua. Keberkahannya luar biasa. Keberkahan dari sisi topografinya, demografinya, geografinya, bahkan dari warganya. Itu berkah sekali itu di Gaza. Dan hari ini Gaza sedang dalam kondisi terburuk. Ketika saya meninggalkan Gaza tahun 2018 bulan Desember, itu warga Gaza dengan 2,3 juta warganya, populasinya, sedang mengalami fase terburuk yang pernah mereka alami dalam sejarah konflik penjajahan ini. Sangat buruk, para ikhwan. Sebetulnya saya belum mau pulang saya ke Indonesia, jujur aja. Saya masih betah sana, saya masih ingin berbaur dengan mereka. Tapi ada 2 hal yang membuat saya harus pulang. Pertama, orang tua saya sudah kangen, sudah sakit-sakitan. Orang tua saya usianya 74 tahun. Bapak saya, ibu saya 67. Bapak saya dari Garut, Leles. Ibu saya dari Cipendei, Cikalong Wetan, Geger Kalong. Ya, Geger Kalong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi Gaza yang sangat parah. Kenapa saya kabur gitu keluar? Takut? Enggak. Saya banyak dititipi oleh mereka. Muhammad, pulang. Sampaikan ke warga Indonesia bagaimana kondisi kami. Apa yang kami butuhkan? Sampaikan. Kamu paling tahu kondisi Gaza selama 8 tahun kamu tinggal di Gaza. Pulang ke Indonesia. Satukan itu LSM Indonesia itu yang berpecah belah. Bangunkan anak-anak mudanya. Sadarkan mereka betapa pentingnya Palestina. Kami ini memperjuangkan, ini bukan memperjuangkan tanah air kami. Ini adalah tanah air mereka juga. Ini tanah wakaf. Maka saya pulang ke Indonesia. Betapa bagaimana sih parahnya Gaza hari ini? Kita bicara masalah krisis bahan bakar di Gaza. Itu menyebabkan di Gaza hanya mengalir listrik 4 jam per hari. Bayangkan 4 jam per hari. Sisanya itu mati listrik. Dan itu setiap hari terjadi. Subhanallah, ini tempat yang bagus ini buat mereka yang kecanduan sama Mobile Legend ini. PUBG. Kirim aja ke sana. Ya. Insya Allah nggak akan lagi kecanduan karena nggak bisa ngecas di sana kan. Karena mereka itu tidak ada listrik, artinya mereka menggunakan alternatif lain, pencahayaan alternatif, namanya apa? Lilin. Nah, ini perlu diketahui. Karena mereka menggunakan lilin sejak tahun 2010 hingga 2018 itu sudah ada 29 kasus kematian akibat insiden kebakaran. Ya, kebakaran, rumah terbakar, itu banyak tuh di Gaza itu. Itu yang meninggal, belum yang terluka-luka. 25 diantaranya itu anak-anak kecil, anak balita yang meninggal. La ilaha illallah. Separah itu kondisi Gaza hari ini. Air bersih nih. Kita asik banget ya. Nikmat besar kita bisa menemukan air bersih dimanapun kita berada di Indonesia. Di Gaza itu 97% air itu terkontaminasi. 97% air itu kotor. Nggak layak minum.
Itulah kenapa warga Gaza banyak yang terserang penyakit, bakteri, virus. Sayangnya ketika mereka itu mau berobat ke rumah sakit, karena mereka nggak punya uang juga kan, berobat sana, rumah sakitnya tutup, berhenti beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada bahan bakar. Giliran ada yang beroperasi, terkena mengalami apa? Krisis medis, nggak ada obat-obatan di situ. Mau kemana mereka? Mau keluar di blokade. Saya di Gaza sejak tahun 2011 itu melihat bagaimana mencekiknya itu blokade. Dibatasi, logistik dibatasi. Gitu. Terus pintu perbatasan ditutup. Dan tidak hanya di blokade, Gaza juga apa? Menjadi bulan-bulanan percobaan, jadi apa? Ajang percobaan senjata-senjata baru Israel. Sejak tahun 2006 itu 4 kali Gaza itu diagresi militer massal. Tahun 2008, tahun 2012, 2014 dan 2018. Saya alhamdulillah menyaksikan 3 di antaranya, bukan menyaksikan, merasakan dahsyatnya agresi militer ini. Ya Allah. Dibombardir dari laut, darat, udara. Tapi Gaza masih bertahan. Alhamdulillah. Tapi sampai kapan mereka akan bertahan? Dalam sebuah lembaga, dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Lembaga Kemanusiaan PBB tahun 2016, apa mereka tulis? Kalau Gaza tetap dibiarkan seperti ini, maka 2,3 juta warganya, ya, dan Gaza itu sendiri, wilayah Gaza ini akan dinyatakan sebagai tahun 2020 akan dinyatakan sebagai wilayah yang tidak layak huni. Gaza akan dinyatakan sebagai wilayah yang tidak layak huni. La haula wala quwwata illa billah. Saya sebetulnya dilematis juga saya. Banyak yang ingin saya tampilkan tapi waktu kita terbatas ya. Ini kita ada jam berapa nih?